salah satu daerah ini, gue selalu lewatin rest area ini. Dan gue sering banget berhenti karena mau ke kamar mandi atau jajan doang. Karena rest area ini gede banget, Nat. Gue gak bisa sebutin daerah mana, tapi intinya salah satu rest area ini tuh yang mengarah dari Jakarta ke arah Bogor. Oh. Kan ada beberapa rest area kan. Nah, salah satunya itulah. Oke. Jadi di dalam rest area ini ada kayak gedung rada gede gitu. Di situ ada Indomaret, ada restoran, terus kamar mandinya pun juga di dalam gedung itu, dan adanya di lantai 2. Lo bayangin deh, kalau misalnya lo kamar mandi di rest area ini jam 2 pagi gitu. Lo masuk ke gedung yang udah sepi banget dan remang-remang, semua tenan udah pada tutup, tapi lo harus ke lantai 2 buat kamar mandi. Pasti serem banget kan? Nah, setiap gue ke rest area ini, pas malam-malam itu gue masuk ke dalam gedungnya buat ke kamar mandi nih. Gue tuh selalu ngerasa kayak creepy banget gitu hawanya, Nat. Gue nggak tahu apa karena emang gedung itu sepi karena tengah malam, jadi hawanya nggak enak. Tapi intinya setiap sesekali gue kesana dan pas lagi malam-malam, gue tuh ngerasa kayak ada sesuatu yang merhatiin gue di ujung gedung, di ujung sana gitu loh. Pokoknya gue ngerasa ada yang merhatiin gitu lah. Oh. Nah, tapi untungnya gue nggak pernah ngalamin kejadian aneh pas gue lagi di sana. Tapi temen gue pernah ngalamin kejadian mistis di rest area ini. Dia pas ceritain ke gue ini, katanya sih jadi hal termistis yang pernah dia alamin selama dia hidup lah. Jadi ada temen gue cowok, namanya Angga. Dia rumahnya tuh di daerah Bogor. Jadi kalau misalnya dia mau balik naik mobil, pasti lewatin rest area ini. Jadi ada di satu hari, Angga tuh balik party gitulah. Dan dia balik dari SCBD sekitar jam 2 pagi. Sekitar jam setengah 3-an gitu, setengah 3 lewat lah. Dia udah sampai di daerah rest area ini. Pas banget, pas tiba-tiba di perjalanan balik, dia tuh kebelet pipis banget tuh. Akhirnya dia mutusin buat ke rest area ini. Parkirlah dia di situ. Dan pas dia sampai rest area ini, dia ngeliat tuh kayak masih banyak beberapa mobil lah parkir di sana. Dia turun dari mobil dan dia masuk nih ke gedung yang ada di rest area ini buat ke kamar mandinya. Ingat kan lo kalau misalnya gue bilang tadi kamar mandi itu ada di lantai 2. Jadi dia masuk tuh, harus masuk dulu ke gedung itu dan naik ke lantai 2. Dari masuk gedung ini pun juga bener-bener udah sepi banget, Nat. Kasarannya tuh kayak di dalam gedung ini cuma dia doang lah. Ada beberapa orang masih ada di sana tapi duduk di depan gedungnya, gak sampai masuk gitu. Pas dia udah di lantai 2, dia ngerasa banget kayak ada orang yang lagi jalan juga di belakang dia. Nah, di situ tuh anggap pikirannya udah macam-macam banget tuh, karena dia yakin banget kalau misal pas dia masuk ke gedung itu gak ada sama sekali orang. Dia ngeliat ada orang lagi duduk di luar, gak ada yang ikut masuk sama dia gitu loh. Dia bener-bener gak berani nengok ke belakang, karena ya walaupun belum tentu juga ada sesuatu, ada seseorang gitu kan, mungkin perasaan dia doang. Tapi kalau misalnya kita posisiin diri jadi Angga, ya pasti kita gak akan mau nengok ke belakang lah, karena takut banget kan. Nah, kamar mandi di lantai 2 ini pun juga rada ke dalam. Jadi pas lo naik eskalator ke lantai 2, gak langsung di depannya banget tuh kamar mandinya. Jadi lo harus jalan dulu rada ke dalam baru tuh masuk kamar mandinya. Nah, selama perjalanan itulah, dari dia lantai 1 ke kamar mandi, itu dia ngerasa kalau misalnya ada orang yang lagi jalan di belakang dia. Jalan-jalan, akhirnya dia masuklah ke kamar mandi ini. Di kamar mandi ini pun juga hawanya malah lebih serem dibanding gedungnya, Nat. Karena kayak bentukan kamar mandi tuh gede banget, sunyi banget dan gak ada suara apa-apa. Si Angga ini gak berani pipis di urinoirnya itu karena dia mikir kalau misalnya dia di sana berdiri, dia kan bisa nengok kanan kiri depan belakang gitu kan. Dia takut ada sesuatu. Akhirnya dia milih buat ke bilik kamar mandi buat pipis tuh biar dia ngerasa aman. Oke. Nah, pas dia lagi pipis, dia denger kalau di bilik sebelahnya dia ada kayak suara-suara gitu. Suara itu kayak bener-bener ada orang gitu lah, Nat. Kayak ada suara keran hidup, terus ada kayak suara gayung. Pokoknya dia ngerasa kalau misalnya ada orang, dan akhirnya si Angga tuh ngerasa tenang. Dia tahu kalau misalnya di kamar mandi itu bukan dia doang. Akhirnya dia beresin urusannya tuh di kamar mandi, beres-beres segala macam. Akhirnya dia keluar tuh dari biliknya. Pas udah keluar dari biliknya, dia ke wastafel dulu buat cuci tangan. Nah, terus dia dengar kunci kamar mandi yang di sebelah biliknya si Angga itu kebuka kayak skrek gitu. Dan nengok ke belakang ke arah bilik itu. Pas pintunya kebuka, ternyata gak ada orang keluar, Nat. Kosong aja gitu. Wow. Jadi kamar mandi itu kayak kebuka sendiri gitu, Nat. Angga panik lah, rada deg-degan juga tuh. Akhirnya Angga beraniin diri buat ke arah kamar mandi itu, buat ngelihat ada siapa di kamar mandi itu sebenarnya. Karena harusnya ada orang kan? Iya. Ternyata pas dia ngecek kamar mandi, dia udah berdiri nih di depan biliknya. Kamar mandinya kosong. Jadi suara air itu, suara bukaan pintu itu tuh ternyata kosong, Nat. Nggak ada siapa-siapa di bilik sebelahnya Angga itu. Oh shit. Angga panik banget tuh di situ. Dia langsung balik badan buat keluar dari kamar mandinya. Dan pas dia balik badan buat mau keluar dari kamar mandi itu, Angga ngeliat di depan pintu kamar mandinya ada sosok cewek bener-bener berdiri ngalangin pintu kamar mandinya, Nat.
Bener-bener sosok cewek tuh gede banget gitu loh, ngalangin pintu kamar mandinya. Sepintu gitu. Sepintu itu. Terus. Angga kaget banget tuh di situ. Dia bener-bener takut banget, dia teriak dan dia langsung lari ke biliknya lagi buat ngumpet. Pas udah masuk biliknya, dia ngunci itu bilik kamar mandi dan dia diem aja. Dia bener-bener ketakutan dan dia tuh sama sekali nggak mau ngeluarin suara. Dia diem lah, duduk sambil main HP buat ngedistract pikirannya dia gitu. Kalau misalnya ada sesuatu kan dia nggak takut-takut amat lah. Iya. Nah pas dia lagi main HP sambil duduk, tiba-tiba dia denger Nat, ada suara cewek. Takut ya, kenapa ngumpet? Aduh. Wah di situ tuh bener-bener Angga takut banget. Dia bener-bener nggak tahu lagi harus apa karena pas dia udah masuk bilik pun juga tetap diganggu sama sosok ini gitu loh. Dia diem lama banget, dia nunggu beberapa menit sampai bener-bener nggak ada suara sama sekali. Akhirnya dia beraniin diri lah buat keluar dari bilik kamar mandi itu. Nah alhamdulillahnya pas udah keluar dari bilik, dia udah gak ngeliat apa-apa. Udah gak ada suara, udah gak ada sosok cewek itu. Pokoknya udah aman lah. Akhirnya Angga jalan cepet tuh buat keluar dari kamar mandi itu. Pas dia lagi jalan keluar dari kamar mandi dan turun ke lantai 1, dia tuh denger dengan jelas banget ada suara kayak dung 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 gitu loh, kayak menggema di lantai 2. Jadi kayak suara langkah kaki gede gitu dia dengernya ya kayak gitu. Kayak ada yang jalan gitu kan. Iya. Nah si Angga makin cepet tuh turunnya tuh dari lantai 2 ke lantai 1 buat ngehindarin apapun yang ada di belakang dia yang dia denger itulah. Udah turun di lantai 1, akhirnya dia lari tuh buat keluar gedung itu sampai masuk ke mobilnya. Pas udah masuk mobil, dia langsung ngidupin mobilnya dan dia jalan tuh keluar dari rest area itu. Pas lagi jalan, dia denger lagi Nat, di mobilnya dia ada kayak suara dung dung duk 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 gitu. Di mana? Di atasnya? Nah suara tuh kayak nyaru-nyaru gitu Nat. Akhirnya Angga tuh coba pelanin mobilnya dan dia jalan di lajur kiri biar dia tuh bisa denger gitu loh suara asal dari mana. Pas udah berhenti pelan, akhirnya Angga tahu kalau suara duk duk duknya itu asalnya dari dalam bagasi. Dia mau ngecek bagasi tapi takut karena dia sendirian di jalan tol kan. Akhirnya dia ngebut tuh. Akhirnya sampai rumah lah dia. Sepanjang jalan pun dari rest area itu sampai rumahnya dia, Angga tuh masih dengar ada suara duk 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 itu masih dengar. Singkat cerita sampailah dia di rumah. Dia parkir mobilnya ke dalam carport dan dia beraniin diri buat buka bagasinya karena ada pembantunya tuh lagi bukain pagar. Dia minta tolong pembantunya buat ngecekin di bagasi dia ada apa. Pas dia buka bagasinya, Angga sama pembantu itu ngeliat dengan jelas banget Nat, ada sosok cewek baju putih di dalam bagasi lagi tiduran sambil melotot ngeliatin mereka berdua. Wah anjir. Dan cewek yang dia lihat itu, yang di dalam bagasi, itu cewek yang persis banget dia lihat di rest area tadi. Wow. Gila, diikutin sampai rumah kayak gitu, Moy. Iya. Gue nggak tahu kenapa, maksudnya gue nggak tahu Angga kenapa diikutin. Menurut gue sih temen gue nggak ngelakuin apa-apa gitu ya. Iya. Apa mungkin apes doang, gue nggak tahu lah.